Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sekali lagi, jadi nama saya Iwayan Sudarsa, tempat kelahiran di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 1958. Riwayat pendidikan saya, saya mulai dari kecil sampai besar, sampai tua saat ini lebih banyak hidup di Denpasar. Riwayat pendidikan saya adalah jadi pendidikan SD, SD 1 Sanur, kemudian SMP 1 Denpasar, kemudian SMA 1 Denpasar, kemudian melanjutkan pendidikan S1 yaitu pendidikan dokter di FK UNU Denpasar dan selesai mendidikan pendidikan dokter di tahun 1985. Setelah tamat dokter, saya mendapatkan tugas sebagai pengabdi, yaitu zaman Impres. Waktu itu saya ditugaskan ke Timur-Timur untuk mengabdi di Timur-Timur karena waktu itu Timur-Timur masih bagian dari Indonesia. Saya bekerja di sana selama 2 tahun. Sampai tahun 1987. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan melakukan pendidikan spesialis bedah di FK UNER Surabaya sampai tahun 1994. Setelah itu saya kembali ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk bekerja di sana. Selanjutnya pada tahun 1997 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan konsultan yaitu spesialis bedah onkologi di FK Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian selesai pada tahun 2001. Selanjutnya saya kembali ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar dan mengajar sebagai staf dosen pengajar di FK UNUD SUP Prof. Ngurah Denpasar. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan S3 di bidang kedokteran biomedik di FK UNUD Universitas Udayana. Selesai mengikuti pendidikan S3 ini pada tahun 2015. Setelah itu saya kembali lagi sebagai staf pengajar di FK UNUD di bagian bedah di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Judul orasi saya nanti pada tanggal 30 November ini adalah tentang kanker payudara, yaitu dengan judul Kanker Payudara di Indonesia menuju era precision medicine. Saya nanti akan dikukuhkan di bidang bedah onkologi. Mungkin diedit-edit ya. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan nanti pada pengukuhan ini adalah sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang kanker, khususnya bidang kanker payudara. Jadi judul orasi ilmiahnya adalah Kanker Payudara di Indonesia menuju era precision medicine. Atau di bahasa Indonesia kan precision medicine adalah suatu kedokteran presisi. Sebelum saya memulai bercerita soal penelitian tentu saja saya harus sedikit menjelaskan apa sih permasalahan kanker payudara di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kanker payudara itu merupakan masalah kesehatan yang utama bagi wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kenapa begitu? Karena angka kejadiannya terus meningkat dan angka kematiannya juga masih tinggi. Laporan dari WHO menyatakan bahwa angka kejadian kanker baru di seluruh dunia sekitar 2.300.000 orang per tahunnya, dengan angka kematian yang cukup tinggi yaitu sekitar 17.000 jiwa per tahunnya.
Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga termasuk kanker payudara ini adalah termasuk kanker yang paling banyak diderita di ibu-ibu kita, wanita kita di Indonesia. Dilaporkan mencapai 68.000 jiwa per tahunnya, dan dengan angka kematian 22.000 jiwa per tahunnya. Namun sayangnya, kanker payudara yang kita rawat, ya, yang kita terima di rumah sakit adalah sebagian besar itu stadiumnya sudah agak lanjut, sehingga morbiditas menjadi tinggi dan angka kematiannya juga masih tetap akan tinggi, ya. Kemudian kanker payudara ini bukan penyakit yang unik sebenarnya, gitu, dan sangat heterogen, sangat kompleks, ya, sehingga memerlukan penanganan yang multidisiplin, memerlukan melibatkan banyak disiplin ilmu sebetulnya. Dari aspek penanganan, nih, kanker payudara itu pada era-era sebelumnya bahwa kanker payudara itu ditangani secara sama, gitu. Jadi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, hormonoterapi. Jadi semua kasus ditangani secara sama. Akibatnya apa? Jadi tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang ini karena sudah ada kemajuan keilmuan, teknologi, biologi molekuler terutama, bahwa terjadi pergeseran paradigma penanganan kanker payudara di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia ini, ya. Dulu kita kenal tidak lagi zamannya lagi jadi satu size untuk semua, tidak bisa. Sekarang itu sudah mengarah ke apa yang kita sebut sebagai personalized medicine, atau yang kita lebih menuju ke arah yang sesuai dengan judul orasi saya adalah precision medicine. Nah, precision medicine ini atau personalized medicine ini adalah suatu pengobatan dengan menggunakan karakteristik yang unik pada pasien tertentu, ya, baik itu klinis, ya, patologi, molekuler, sehingga kita akan memberikan pengobatan yang sesuai dengan sifat penyakit kanker payudara itu, ya. Sehingga diharapkan nanti pengobatannya akan memberikan hasil yang lebih maksimum. Inilah yang kita kenal sebagai era precision medicine, gitu, ya. Dari aspek penelitian, bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, banyak penelitian-penelitian yang diutamakan untuk menemukan biomarker yang unik pada kasus-kasus kanker tertentu, ya, sehingga diharapkan nanti akan pengobatannya akan lebih spesifik untuk orang tersebut, gitu, ya. Nah, disinilah penelitian-penelitian yang sedang banyak dilakukan, ya, untuk mendapatkan biomarker ini. Nah, dari segi manfaatnya gimana? Jadi kalau kita melakukan pengobatan, ya, dengan spesifik atau personalized medicine, ini diharapkan nanti outcome-nya itu akan lebih baik, ya. Lebih baik itu dari aspek tingkat kesembuhannya, kesintasannya, dan juga kualitas hidupnya akan menjadi lebih bagus, ya, gitu, ya. Terlepas dari hal-hal yang rumit sebenarnya, itu masalah biologi molekuler itu sebenarnya masalah utama yang kita hadapi di sini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kanker payudara ini yang di Indonesia itu sebagian besar datang dalam keadaan stadium tingkatan penyakit yang sudah lanjut. Sehingga inilah menjadi masalah sebenarnya, ya. Nah, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk menekan, ya, menurunkan stadium ini dengan melakukan usaha-usaha screening dan deteksi dini. Itu yang sebenarnya paling penting bagi kita. Karena kalau kita menemukan kanker payudara dalam keadaan stadium yang dini, tentu saja pasti tingkat keberhasilan pengobatannya akan lebih baik dibandingkan yang saya. Dari komitmen saya sebagai guru besar tentu saja akan tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ya. Itu adalah komitmen yang harus saya pegang mungkin sepanjang hayatnya, gitu, ya. Kemudian
Kalau dari yang terdiri dari tentu saja dari pendidikan dan pengajaran. Tentu saja saya selalu berkomitmen untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, baik itu untuk mahasiswa kedokteran, yaitu pendidikan mahasiswa pendidikan dokter, baik itu mahasiswa pendidikan dokter spesialis bedah, baik itu mahasiswa pendidikan konsultan bedah onkologi, dan juga ikut membantu dalam pembimbingan pendidikan S3 yaitu di bidang biomedik di FK UNED RSUP Lahir dan Pasar ini. Kemudian di bidang penelitian, tentu saja di bidang penelitian ini tentu saja apa yang saya sampaikan tadi, kita akan lebih banyak melakukan penelitian yang sifatnya translasional ya. Jadi dari basic sampai ke klinik. Jadi apa penelitian-penelitian basic yang bisa diterjemahkan ke klinik untuk manfaat sebesar-besarnya bagi pasien gitu ya. Nah, kemudian tentu saja yang ketiga ya, di dalam dengan ini adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Ya, tentu saja seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena masalah besar yang kita hadapi dalam menangani kanker, ya termasuk juga kanker payudara adalah usaha-usaha deteksi dini sebenarnya. Nah, gimana dalam hal pengabdian masyarakat ini tentu saja saya berkomitmen untuk selalu memberikan pendidikan baik itu masyarakat umum ya, terutama bidang kanker ya, bidang umum ataupun ke masyarakat dan profesional ya. Karena pendidikan inilah yang sangat penting di dalam usaha-usaha kita untuk menanggulangi penyakit kanker, khususnya kanker payudara ya. Dan terakhir mungkin moto saya sendiri dan mungkin dari guru-guru saya juga ya, bahwa senjata yang paling ampuh untuk melawan kanker adalah pendidikan. Saya kira gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mengucapkan panjang Om Santi Om. Terima kasih.